Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat ya, kembali lagi bertemu dengan saya Audi Ramantio dan saatnya kita masuk ke segmen siaran sehat bersama Dr. Reisa. Nah Sobat Sehat, ini ada penyakit tidak menular yang masih menjadi tantangan ya dalam permasalahan kesehatan di Indonesia. Nah salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penyakit hipertensi ini sering banget nih menjadi keluhan sehingga masyarakat terkadang menyadari saat penyakit tersebut sudah tidak terkontrol dan terjadi berbagai kompilasi penyakit lainnya. Sore ini akan kita bahas lebih dalam lagi dalam topik ketahui tekanan darah kita, cegah dan kendalikan hipertensi bersama dengan narasumber kita yang sudah lama tidak bersua di Radio Kesehatan, yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro. Halo, selamat sore, Dr. Reisa. Halo, selamat sore Sobat Sehat semuanya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Audi nih. Iya, senang banget ya kita akhirnya kedatangan kembali Dr. Reisa di Radio Kesehatan, tentunya di program Siaran Sehat bersama Dr. Reisa. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Audi sehat? Alhamdulillah Nonton sehat juga selalu sehat nih, ya. Dr. Reza. Oke, sobat sehat, saya mau mengingatkan ya, dalam talk show sore kali ini bisa disimak melalui live Instagram Radio Kesehatan, Instagram @kemenkes_ri, dan sobat sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat mention melalui @Radio Kesehatan maupun @kemenkes_ri atau melalui WhatsApp di 082136362018. Baik. Dokter Reza, ini kita akan membahas lebih dalam tentang hipertensi nih Sobat Sehat ya. Ini sebetulnya orang kalau udah disebut hipertensi nih, ini artinya tekanan darahnya sudah tinggi dan seberapa tinggi sih dok tekanan darahnya? Oh, oke. Sobat sehat, mungkin ada yang pernah dengar darah tinggi gitu ya. Hipertensi sebenarnya ya. Itu yang diukur itu sebenarnya adalah tekanan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau misalnya tensi tinggi gitu ya, itu biasanya lebih atau sama dari 140 mmHg pada sistoliknya, atau bawahnya itu yang atas ya. Biasanya kan ada atas dan bawah nih. Nah, yang atasnya tuh atau sistoliknya itu lebih dari atau sama dengan 140, terus yang bawahnya eh, namanya diastolik itu lebih atau sama dari 90 mmHg. Jadi kalau Hmm. biasanya kita normal-normalnya nih, mungkin pernah tahu ya, ada yang wah normal 120/80 gitu kan. Nah, kalau udah 140/90, nah itu udah disebut darah tinggi itu. Ya betul ya Sobat Sehat ya. Jadi ini kayak tes, ini untuk mengingatkan ya Sobat Sehat, ini tes tekanan darah tinggi kalau misalnya kita bisa ke dokter gitu kan ya. Terus Hmm, dipakein yang di lengan kanan kiri itu ya dok ya. Terus dia iya, ditekan tekan tekan, tensimeter namanya. densimeter akhirnya keluar tuh angka. Misalkan kalau udah sampai 140 Nah, per 90 misalnya, itu berarti udah masuk tekanan darah tinggi ya dok ya. itu O- hipertensi. Ya. Oke, nah hipertensi ini juga sering banget disebut yang namanya silent killer nih. Kenapa dok? Memangnya dampak dari hipertensi ini apa dok? Iya, serem ya namanya silent killer gitu ya. Tapi memang seperti itu gitu. Hipertensi sendiri itu mungkin seringkali tidak punya gejala. Jadi orang yang mengidap hipertensi atau tekanan darahnya tinggi nggak tahu nih kalau ternyata dia punya resiko penyakit itu gitu, sedang mengalami gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata dia punya penyakit lainnya atau istilahnya penyakit penyerta atau penyulit atau bahkan dia sudah punya komplikasi. Nah, biasanya tuh sudah mulai muncul gejala lain itu tuh yang baru tahu nih, baru periksa, baru ada keluhan, baru deh dia tahu kalau ternyata punya darah tinggi hipertensi gitu. Karena memang si hipertensi ini sendiri itu kan penyebabnya beragam dan komplikasinya juga beragam. Jadi ada misalnya kalau udah punya hipertensi, dia itu beresiko terhadap penyakit kardiovaskular lainnya, misalnya penyakit stroke, penyakit jantung, terus atau gagal ginjal, bahkan gangguan di mata yakni ada retinopati, itu jadi rusak gitu retinanya, atau ada gangguan saraf dan lain sebagainya. Tapi bisa juga yang punya penyakit-penyakit itu tadi akhirnya
punya penyakit hipertensi. Jadi misalnya orangnya udah punya penyakit ginjal, terus kemudian dia akhirnya punya dia tuh penyakit hipertensi gitu. Jadi kayak memang saling berhubungan ya satu sama lainnya. Nah, ada juga orang-orang yang punya darah tinggi tapi nggak ada penyakit itu tadi, atau jangan sampai lah ya punya penyakit seperti itu, tapi udah punya keluhan, misalnya sering sakit kepala atau keluhan jantungnya berdebar dan pusing gitu ya, kayak penglihatannya kabur, susah fokus gitu. Terus atau misalnya ada perasaan-perasaan, oh kok kayaknya gampang capek gitu ya, atau sakit di daerah dada gitu dan lain sebagainya. Yang pasti sih keluhan-keluhan itu akan mengganggu kualitas hidup seseorang ya, apalagi kalau kita kan masih di usia produktif ya, masih bekerja dengan rutin, punya kegiatan, terus punya hipertensi. Nah, itu pasti akan terganggu deh keseharian kita. Karena memang sebenarnya hipertensi ini bisa saja dialami oleh semua usia. Jadi nggak hanya, mungkin kita tahu dulu orang yang punya darah tinggi hanya pada lansia gitu ya, ternyata enggak juga. Makanya nggak bisa disepelekan, apalagi hipertensi ini nggak bisa hilang begitu saja. Ya, ada istilahnya hipertensi ini harusnya terkontrol. Jadi dalam kondisi yang terkontrol. Jadi nggak bisa minum obat langsung sembuh. Kayak misalnya demam langsung hilang demamnya gitu. Minum obat hipertensi langsung hilang hipertensinya. Nah, ini susah. Jadi memang mungkin bisa terkontrol dan diupayakan terus agar tekanan darahnya tetap di ambang batas normal, yakni 120/80 gitu ya, atau yang memang normal, tidak ada gejala sehari-hari gitu ya, makanya tetap harus cek terus. Yang namanya orang yang sudah didiagnosis punya hipertensi pasti harus rutin cek ke dokter, karena paling enggak kita harus tahu gitu rata-rata tuh hipertensinya tuh dalam level yang seberapa. Jadi kalau misalnya punya tensimeter di rumah, rutin-rutin cek. Kalau enggak, ya udah ke Paskes terdekat, ke puskesmas gitu kan, cek dalam kondisi seperti apa. Jadi karena ini silent killer, kadang-kadang nggak ada gejala juga, ya jangan tunggu ada gejala atau ada keluhan baru ngecek. Jadi ini penting sekali buat orang-orang yang punya faktor resiko terutama terhadap hipertensi, atau punya riwayat hipertensi atau punya keturunan hipertensi. Nah, itu harus rutin-rutin medical check up, seperti paling nggak tensimeternya nih harus disiapkan atau paling nggak ke Paskes terdekat. Oke, memang perlu ya untuk rutin cek kesehatan supaya kita tahu nih tekanan darah kita berapa. Apakah Hmm, kita ini pusingnya cuma pusing biasa atau ternyata ada pusing-pusing ya, hipertensi nih, ya, ya. Dokter Isa. Atau hipertensi muncul kalau di tanggal tua ya. Itu juga tuh ya tanggal tua nih, karena itu juga tadi ngomongin soal hipertensi ini adalah penyakitnya orang tua nih. Nah, ini terkait sama mitos atau fakta tentang hipertensi nih, Dok. Sama juga tadi Dokter Reza bilang uh, hipertensi pas tanggal tua ya, jadi sering marah-marah ya, apalagi kemarin tuh lagi tiket war, Coldplay, nggak dapet tiket, marah-marah. Kenapa nggak dapet tiket tuh? Hati-hati bisa hipertensi, jangan sering marah-marah. Nah, ini gimana, Dok? Ini mitos atau fakta, Dok? Untuk Wah, nggak tahu hipertensi nih. nih. Ini pasti yang lagi nonton juga pasti ada nih yang kemarin ikutan war tiket, selesai nih nggak bisa, nggak dapet, langsung jangan-jangan tensinya naik nih. Eh, Iya tapi nih, emang gimana harus nih? dibedakan ya, karena hipertensi sendiri itu ada yang sifatnya memang sudah jadi penyakit permanen gitu ya, ada yang ya karena faktor stres, tekanan naik, sementara tekanan darahnya habis itu turun lagi, karena kan degup jantung juga mempengaruhi, kita deg-degan nih, wah lagi di depan komputer nih, lagi aduh berusaha masuk nih beli tiketnya misalnya, terus ya itu kan ada hormon yang bekerja di situ ya kan, ada adrenalin yang bekerja di situ, pasti akan tekanan darah kita naik sementara. Tapi kalau enggak, ya ada ya orang-orang yang memang lagi nggak ngapa-ngapain aja nih, misalnya lagi dalam faktor istirahat gitu ya, ternyata tekanan darahnya memang sudah tinggi. Nah, ini yang kita harus bedakan gitu ya, dia sementara atau memang dia memang mengalami gitu hipertensi. Nah, makanya kita harus tahu faktor resiko hipertensi itu ada dua, yang bisa diubah sama yang nggak bisa diubah. Yakni misalnya faktor umur ya, ini nggak bisa diubah, udah pastilah ya. Karena memang faktanya semakin bertambah usia, faktor risiko hipertensinya juga makin ada, makin besar gitu. Kemudian yang tadi sudah saya sebut, ada faktor keturunan atau faktor dari keluarga. Jadi riwayat keluarga misalnya
salah satu orang tua atau kedua orang tuanya punya hipertensi. Nah, itu memang ada ya resiko anaknya juga mengalami hipertensi nanti pada saat dewasanya gitu misalnya. Tapi yang paling beresiko sebenarnya, yang paling menentukan nih adalah gaya hidup atau pola hidupnya sehari-hari. Kalau misalnya dia punya gaya hidup yang nggak sehat, yang mendukung nih tercetus atau terciptanya si hipertensi ini sendiri, ya ini pasti bisa masuk juga, bisa menyebabkan hipertensi. Tapi ini sebenarnya Mas Aldi ya dan healthier semuanya, ini termasuk faktor risiko yang sebenarnya dapat kita ubah. Nah, termasuk tadi saya sempat baca nih di kolom komen yang bertanya nih ya, termasuk merokok, ya itu benar banget. Itu kan bisa kita ubah, ya kan? Kebiasaan seperti merokok, kurang makan sayur, konsumsi garam berlebih, faktor kegemukan atau overweight, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, kurang olahraga, kemudian ada stres. Nah, itulah sebenarnya faktor-faktor resiko yang bisa kita ubah. Jadi, dengan cara apa? Nah, ini saya mau ngutip dari Kemenkes ya. Karena Kemenkes ini udah bikin nih istilahnya, singkatannya. Yakni yang pertama adalah cerdik. Jadi C-nya itu adalah cek kesehatan, kemudian E-nya enyahkan asap rokok, R-nya adalah rajin olahraga, D-nya diet makan seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Nah, dengan cerdik itu tadi, kita bisa memperbaiki gaya hidup sehat kita, dan ini bisa menghilangkan nih faktor-faktor risiko yang bisa diubah terhadap hipertensi itu tadi. Tapi ya, balik lagi, yang paling penting sebenarnya adalah kita konsisten menjalaninya. Jadi jangan, wah iya habis kita ngomongin soal ini gitu ya, ternyata bisa semangat, ntar minggu depan lupa lagi kita jalaninnya. Nah, jangan. Yang paling penting adalah konsisten. Jadi tetap rutin. Gitu, Mas Audi. Iya, sobat sehat ya. Jadi mungkin sobat sehat udah bosen ya dengar kata cerdik nih kalau di setiap talk show keluarga sehat ya, Oh gitu radio ya. kesehatan. Karena tadi pagi kita juga ngebahas soal ini juga nih. Ya ada cerdiknya juga nih soal, Oh gitu. soal Tapi itu istirahat. paling enak sih, memang paling mudah diterapkan juga. Kita gampang Iya. ingatnya. Jadi biar ini kan biar Ya. sampai ngotok nih ingatannya para healthier semua nih, sobat sehat nih. Ya, bener banget ya sobat sehat ya. Jadi mungkin sobat sehat bosan dengar kata cerdik, tapi perlu diingat nih sobat sehat ya. Cerdik itu sangat mudah dilakukan dan murah ya, tapi dampaknya besar banget nih ya. Ya nggak sih, Dokter Benar. Risa? Mudah Nah diingat, tadi, tapi harus mudah juga hmm? untuk dilakukan kan. Iya, betul banget nih. Nah, tadi kan juga mention kan soal pola makan, ya kan, terus nggak boleh mager ya, harus rajin olahraga. Ini harusnya menjadi pengingat diri nih, Dok ya. Tapi ada satu nih tentang menjaga pola makan, itu mengatur kadar makanan yang kita makan, seperti gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih, Dok, batasan tertentu untuk mengonsumsi ya, kayak garam atau gula dalam sehari? Itu gimana, Dok? Oke, pasti ada ya hitungannya ya, kan DGL nih, gula, garam, lemak ya. Kalau Hmm. dari Kemenkes nih sudah dibikin nih GGL. Gula itu maksimal 4 sendok makan, Ya. garam itu maksimal 1 sendok teh, dan Hmm. lemak itu 5 sendok makan per harinya loh ini ya. Jadi Hmm. bukan per kali makan ya. Dan ini termasuk dari yang gula dan garam atau lemak yang hidden atau tersembunyi, yang termasuk udah di dalam makanan kita, bukan ditambahkan lagi gitu. Jadi hati-hati dalam konsumsi yang berlebihan. Kalau urusan garam ini sendiri, ini biasanya paling banyak kita temukan sebenarnya sehari-hari dalam makanan kemasan yang sudah siap jadi biasanya. Ya, itu biasanya garamnya tinggi sekali. Cuma kan Hmm. orang kadang-kadang nggak mau baca ya, Mas Audi ya, kayak tulisannya kecil-kecil di komposisi, terus nggak tahu nih patokannya, paling mungkin pakai bahasa-bahasa istilah kimia gitu ya, Ya. natrium atau sodium gitu kan ya. Yang berapa itu juga nggak tahu takarannya gimana gitu kan. Jadi hati-hati, lebih baik kita konsumsi makanan-makanan yang memang sudah terlihat nih, atau cemilan-cemilan yang lebih sehat ya, yang biasanya menghindari dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk penambahan gula garam itu tadi yang berlebihan. Jadi hati-hati. Apalagi yang punya faktor risiko itu tadi ya.
Iya, benar banget ya dok ya. Karena yang biasa di makanan kemasan itu bukan sekedar garam dok, tapi ada micinnya juga nih. Micin kan gabungan gula garam. Jadi ya sama Iya, aja iya gitu kan. Udah digabung lagi dua-duanya kan. dua-duanya. Iya, kan emang saya mau rasanya sih pasti jadi enak ya. Tapi kadang yang Oh. enak itu belum tentu sehat ya dok ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, asal sesuai takaran itu tadi. Jadi Hmm. kan kita bisa nih milih-milih makanannya apa, sesuai porsinya gitu ya. Kalau udah tahu tadi habis makan yang udah nih tercukupi nih ya kebutuhan kita 1 sendok teh. Ya pas saat jam makan lainnya atau pada saat cemilannya, ganti cemilan yang lebih sehat yang nggak mengandung itu tadi. Jadi tetap bisa Nah, kok. contoh nih cemilan saat Nah, apa nih dok? contohnya cemilan sehat, wah kalau misalnya masakan Indonesia banyak banget sebenarnya Mas. Mm-mm. Kan kalau kita mikirin misalnya makanan superfood, kita suka misalnya yang kayak apa ya, gorengan-gorengan itu ya. Nah itu Ya. juga ada hiddennya nih. Gimana kalau Heeh. kita olah dengan yang lebih sehat, tapi bisa jadi cemilan juga. Misalnya Mm-mm. kita mau makan ubi nih, daripada digoreng lebih baik dikukus misalnya, atau dibikin kayak apa ya, makanan yang ada kuahnya gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan juga bisa tetap enak. Atau diparutin pakai kelapa misalnya. Iya. Gulanya bisa dipakein gula merah gitu kan. Nggak perlu yang harus manisan-manisan gitu kan banyak. Atau Mm-mm. cemilan-cemilan sehat lainnya misalnya dari buah-buahan. Nah, kadang-kadang buah-buahan ditambahin lagi nih yang mengandung lemak-lemak dan gula misalnya kan. Tambahin karamel atau apa gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau tadi udah makan yang kandungan GGL-nya tadi tinggi ya jangan ditambahin juga di situ gitu. Jadi pilih-pilih makanan hariannya biar nggak berlebihan intinya. Ya mungkin kalau saya sih kalau ngemil tuh enaknya kalau mau ngemil buah pakai anggur ya. Jadi anggur Oh iya. itu tadi cuma makan 5 jadi banyak gitu kan. Nggak kerasa kan emang anggur kalau warna apa apalagi kalau anggurnya manis banget tuh. Enak banget tuh. Manis buah ya, manis buah kan masih oke Iya. lah. Iya, jadi ya. Gula tambahan ya. Iya. Nah, kita tadi udah ngebahas soal berbagai pencegahan tentang hipertensi. Tapi bagaimana bagi mereka yang sudah menderita hipertensi, Dok? Apakah ada tips hidup sehat dan itu tadi ya bisa mengontrol hipertensinya bagaimana, Dok? Oh, oke. Jadi bagi para penderita hipertensi ya, pastikan untuk selalu memantau dan mengontrol tekanan darahnya. Jadi kalau misalnya sudah tahu punya hipertensi, pasti kan sudah pernah periksa nih ke dokter gitu ya, udah tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya tuh dokter akan menyarankan kayak misalnya, oh ya pola makannya harus seperti ini, diet sehatnya dengan konsumsi makanan tertentu, menghindari makanan-makanan tertentu gitu kan ya. Terus harus olahraga rutin gitu setiap minggunya berapa menit, berapa lama, apa saja yang boleh dilakukan, gitu kan berbeda-beda nih setiap orang, jadi harus disesuaikan. Jadi sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya untuk tahu solusinya apa. Terus biasanya juga akan ada regimen obatnya yang harus dikonsumsi setiap hari. Nah, ini yang nggak boleh lepas. Kadang-kadang ngerasa udah enak, nggak ada keluhan, nggak diminum lagi obatnya. Tahu-tahu hipertensinya mengakibatkan tadi komplikasi penyakit yang lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi memang akan ada patokannya nih biasanya. Dokter tuh akan, oh ya, akan mencoba satu regimen obat. Ternyata kalau kurang efektif akan dikombinasi obatnya, misalnya gitu. Jadi jangan nanya ke tetangga ya, kamu darah tinggi obatnya apa? Aku juga mau minum yang sama. Oh, bahaya. Jangan, jangan, jangan. Jangan ikutin, karena setiap orang bisa berbeda. Terus juga yang efektif yang mana itu juga berbeda-beda. Nanti akan ada riwayat dari dokternya. Terus bisa juga, misalnya bulan ini dikasih pengobatan seperti ini, bulan depan kok diganti. Nah, itu bisa aja. Jadi makanya harus cek lagi, misalnya bulan depannya gitu kan. Yang pasti sih ya patuh aja ya. Jadi kalau misalnya minum obat ini setiap berapa kali sehari, jangan bikin takaran-takaran sendiri. Nah, ini kadang-kadang orang udah, ini kayaknya kebanyakan dosisnya, kurangin sendiri. Nah, itu bahaya. Karena itu tadi, this is penyakit yang silent killer itu tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau udah nggak ada keluhan, gejala dari komplikasinya, nggak ada yang kita rasakan, tahu-tahu fatal. Nah, ini hati-hati. Aku juga mau nambahin sesuai yang di Kemenkes ini sering dibahas juga nggak nih Mas Audi nih, namanya Ya. patuh. Patuh. Dibahas Apa juga. tuh, Dok? Patuh, P-nya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang.
U-nya adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman, H-nya adalah hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Termasuk rokok yang pasif ya, jadi bukan cuma orang yang merokok, tapi perokok pasif itu juga sama berbahayanya dengan orang yang merokok. Jadi kalau ada di lingkungan yang merokok, keluarganya mungkin hati-hati juga, karena berarti orang yang dalam satu tempat tersebut, satu keluarga tersebut beresiko yang sama, gitu. Iya, itu kuncinya adalah kita memang harus menjalankan pengobatan dengan baik sesuai dengan anjuran dokter, bukan yang katanya-katanya nih ya, oh katanya saudara saya atau kata tetangga saya ini obat ini manjur gitu kan, terus kita ikut obat yang sebelah gitu kan. Itu dia. Dan juga patuh. Nah, tuh Sobat Set, kalau bosan sama cerdik, ada lagi namanya patuh nih Sobat Set ya. Jadi ya, periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan juga hindari asap rokok termasuk perokok pasif. Nah, kemudian nih, Dok, bagaimana dengan kekhawatiran penderita hipertensi nih bahwa dengan mengonsumsi obat rutin ini sebenarnya bisa bikin sakit ginjal nih, Dok ya. Sehingga mungkin ada sebagian yang mungkin memilih alternatif yang lain, misalkan minum jus seledri ya, atau jus timun ya, konsumsi jahe ataupun bawang putih. Ini gimana Dok, anggapannya? Oke, ini termasuk mitos sebenarnya ya, karena terkait obat yang dikonsumsi itu pasti kalau sesuai anjuran dan dosis yang disarankan oleh dokternya, pasti sudah ada takarannya dan itu sudah dihitung sesuai batas yang aman. Selama kita juga menjalankan gaya hidup yang sehat, yakni konsumsi air yang cukup. Karena kita kan ada patokannya tuh minimal misalnya 2 liter per hari. Nah itu mau minum obat rutin, nggak minum obat rutin juga tetap harus konsumsi kan ya untuk menghindari apa? Resiko penyakit ginjal. Begitupun bagi para penderita hipertensi yang mengkonsumsi obat dengan rutin. Nah, kalau kita mengandalkan misalnya di luar pengobatan medis, menggunakan alternatif gitu ya, juga tetap harus dengan anjuran dari dokternya. Kadang-kadang kalau nggak kita apa ya konsultasi, terus kita main minum-minum sendiri tanpa ada ini ya malah bahaya karena kan kita nggak tahu nih efeknya ke badan kita seperti apa. Mm-mm. Sebenarnya yang cukup paling terkenal gitu ya, yang biasanya orang mau nurunin darah tinggi tuh pakai ini, yakni adalah biasanya seledri, terus juga timun, ada juga pare katanya gitu ya, di jus kayak atau dimakan gitu aja atau gimana lah gitu, atau ekstraknya itu. Nah, sebenarnya bisa aja bermanfaat selama memang masih bisa dikonsumsi dengan batas yang normal atau memang ya sebagai ajuvan biasanya itu tambahan kadang-kadang dokter juga menyarankan kalau memang ternyata kita misalnya sama sekali nggak konsumsi makanan yang dianjurkan kayak misalnya nggak mau makan sayur nggak mau makan buah-buahan kacang-kacangan biji-bijian gitu kan ya nah itu bisa ditambahkan juga dari asupan misalnya dari seledrinya dari timunnya gitu kan karena memang ada komposisi yang mengandung zat-zat tersebut itu tadi. Karena kan di dalam si seledri sendiri ini juga banyak ya, ya misalnya ada kayak zat-zat apigenin di situ, ada talides di situ, yang gitu-gitu. Itu bisa membantu untuk mengontrol regulasi tekanan darah. Tapi dosisnya nih balik lagi, nggak bisa kita hanya mengandalkan itu aja. Karena kalau misalnya kita cuma makan dari seledrinya doang gitu ya, mau berapa banyak sih baru bisa efektif gitu kan. Tetap harus ada pengobatan yang dianjurkan oleh dokternya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu penyebabnya apa, nggak sesuai nih, misalnya oh hipertensinya diakibatkan oleh penyakit lainnya gitu ya. Terus itu tidak kita perhatikan, kita ignore gitu aja, kita maunya minumnya dari yang timun dan seledri aja, kan nggak jadi solusi untuk mengobati penyebabnya gitu. Jadi ya tetap harus konsul ya ke dokternya dan pastikan juga konsumsinya itu yang sudah mendapatkan izin Badan POM ya, karena kalau kita metik sendiri belum tentu zat-zat itu tadi tuh ada di setiap petikannya dengan dosis yang aman untuk kita konsumsi. Betul sekali. Jadi sesuai dengan anjuran dokter kembali lagi sebenarnya nggak apa-apa asalkan memang setelah berkonsultasi dengan dokter ya, bukan kembali lagi katanya si Anu, katanya si itu, apalagi self diagnose ya cari-cari sendiri di Google. Nah, itu jangan sampai ya. Betul, betul. Baik,
Mas Zahid, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari live Instagram Radio Kesehatan. Ada pertanyaan dari Sobat Sehat dari Oke. Karawang yang menanyakan, Dok, kalau sebelumnya tekanan darah normal tiba-tiba dicek tekanan darahnya tinggi, apakah langsung dinyatakan menderita hipertensi dan bagaimana cara mengukur tekanan darah yang benar? Silakan, Dok. Oke. Biasanya akan dilakukan pemantauan berkala ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, belum tentu sekali ngecek orang langsung dinilai hipertensi. Bisa aja tadi ya, habis stres, kerja berat, atau tadi habis working tadi ya, terus tekanan darahnya tinggi, nggak langsung dicap begitu. Akan ada pengulangan pemeriksaan gitu ya, untuk menentukan memang dia si hipertensi atau tekanan darahnya ini bertahan atau tidak. Kalau misalnya, oh karena pengaruh ya, kelelahan, stres gitu ya, itu biasanya nggak permanen. Tapi kalau memang sudah punya penyakit hipertensi, mau dicek terus-terusan juga kalau nggak jalani pengobatannya ya akan tetap terus ada hipertensinya gitu. Jadi ya harus cek dalam kondisi yang sedang dalam rileks ya, situasi yang rileks, nggak dalam tekanan, terus juga dilakukan pengulangan pemeriksaan. Baik, ini adalah memeriksa secara rutin dan dilakukan saat dalam keadaan rileks, bukan dalam keadaan tekanan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Alice Christine 21. Apakah benar tensi seseorang itu tergantung atau disesuaikan dengan usia? Silakan, Dok. Iya, betul sekali. Jadi memang tekanan darah pada manusia itu memang bisa dibedakan berdasarkan usia ya. Kalau misalnya kita bedakan kan yang namanya bayi, baru lahir, terus remaja, dewasa muda, sampai lansia gitu akan beda-beda sebenarnya. Cuma kita kan nggak bisa ngitung per 0, gitu ya. Biasanya kita sama ratakan aja sistol diastoliknya. Makanya rata-rata di usia produktif nih, usia dewasa, itu patokannya normalnya adalah 120 per 80. Itu normalnya. Tapi sebenarnya secara spesifiknya ada, yakni misalnya usia 21 sampai 25 tahun. Sistolnya itu 120,5 mmHg. Diastoliknya itu 78,5 mmHg. Nah, itu kan terlalu spesifik ya. Apalagi kalau kita pakai tensimeter itu yang kita dengar di kuping. Jadi pas baca, oh ini ternyata belum sampai nih kira-kira nih 80 dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, itu kan kira-kira aja. Karena memang sebenarnya ada patokannya berdasarkan usia. Yang pasti, tapi yang masuk hipertensi itu ya tadi di atas 140 per 90 tadi. Kalau hanya salah satu, nah itu harus dilakukan berulang juga. Misalnya, oh atasnya 160 tapi bawahnya 80, ini gimana? Apakah termasuk hipertensi juga? Ya termasuk karena memang ya sudah ada nih yang di atas ya kan, sistolnya udah tinggi ya termasuk. Jadi apa yang harus diperbaiki? Karena kalau yang atas doang yang tinggi dengan bawah doang yang tinggi itu juga ada nih bedanya nih dalam proses terapinya nanti. Atau kok bawahnya doang yang tinggi? Nah, ini berarti ada sesuatu gitu. Nah, ini juga harus menjadi sarana untuk mendeteksi penyebab. Biasanya kalau diastolik yang tinggi juga kan ada faktor penyebabnya. Karena kok sistolnya rendah. Nah, ini yang harus jadi pengobatan, target pengobatannya. Jadi balik lagi ya kalau sudah mulai apa ya sudah mulai menyadari adanya faktor resiko dan juga pengen tahu sekarang kondisinya seperti apa, sebaiknya semua orang melakukan medical check up. Kalau didapatkan di atas 140-90, ya selalu lakukan pengontrol atau mengetahui secara rutin gitu ya kondisi tekanan darahnya. Oke, nah ini soal medical check up itu sendiri, Hmm. dokter saya ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan apa aja nih, Dok? Apakah harus ke rumah sakit atau Hmm. mungkin puskesmas aja udah bisa? Oh, setahu saya bisa ya, kalau dari pengecekan kesehatan semua semua orang bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik Mhm. dari puskesmas, dari klinik rumah sakit umum juga bisa, ya kan umum daerah atau umum nasional, di mana-mana bisa. Ya, jadi nggak harus apa ya, kayak nggak harus harus pergi ke tempat mana gitu. Karena semua orang kalau untuk mengukur tekanan darah pasti bisa ya, selama ada alat pengukur tensimeternya di situ. Betul sekali ya Sobat Sehat ya. Jadi segera lakukan cek kesehatan jika memang sudah ada indikasi nih ke arah hipertensi di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Baik, Dokter Reza sudah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol soal hipertensi nggak kerasa ya, sudah lewat 30 Ya. menit. Sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh Dokter Reza untuk memberikan pesan-pesan sehat?
Hmm. kepada Sobat Sehat yang mendengarkan. Silakan dok. Oke, sobat sehat, healthier semuanya. Terima kasih ya dari tadi sudah menyimak. Mohon maaf, nggak semua pertanyaannya bisa dijawab. Tapi saya cuma mau ingetin untuk selalu melakukan pemeriksaan paling tidak 1 sampai 2 kali lah dalam setiap bulan gitu ya, sebagai bentuk pencegahan dari hipertensi sendiri. Tentunya harus didampingi dengan gaya hidup yang sehat. Jadi harus olahraga teratur, terus harus menjalankan pola makan gizi seimbangnya. Dan untuk semua yang mungkin sudah menderita hipertensi, tetap semangat dan pastikan selalu kendalikan tekanan darahnya. Tetap semangat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, konsul ke dokternya, dan tetap semangat juga untuk menjalankan pengobatannya. Semoga tidak ada komplikasi yang muncul dan cepat sehat kembali. Dan sejalan juga nih dengan tema Hari Hipertensi tahun 2023 ya, Mas Audi ya. Temanya adalah ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan hidup lebih lama. Sehat semuanya. Iya, kendalikan tekanan darah kita ya dengan rutin melakukan cek kesehatan seperti yang tadi saya ingatkan di tingkat fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas sudah bisa loh Sobat Sehat. Baik, Sobat Sehat, demikian tadi ya perbincangan kita dalam topik ketahui tekanan darah kita, cegah dan kendalikan hipertensi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Dr. Reza Broto Asmoro. Terima kasih Dr. Reza sudah hadir kembali di Radio Kesehatan dan ngobrol-ngobrol sama Sobat Sehat tentang hipertensi. Semoga sehat Oke. selalu Dr. Reza dan ya selamat beraktivitas kembali. Sampai bertemu lagi ya dok. Baik, Sobat Sehat, untuk informasi kesehatan dapat kita akses di website kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, Halo Kemenkes, Halo Kemkes 15567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung, baik melalui Radio Kesehatan maupun sosial media Instagram, Kemenkes_RI dan Radio Kesehatan. Saatnya saya, Audi Romantio, bersama dengan Dr. Reza, serta kru yang bertugas pamit undur terlebih dahulu dan saya ucapkan salam sehat.